Yo gengs, perkenalkan saya Gali Edvanino dari kelas 10 T4. Di sini kebetulan saya lagi gabut dan lagi nggak bisa tidur ini ya. Bisa dilihat tuh pukul 2.43 tanggal 21 Juli. Setengah 3 dini hari saya kok mikirnya gabut banget gitu, nggak bisa tidur ya kan. Jadi daripada gabut saya mikir mending bikin ulang deh video transistor karena ada yang salah. Karena memang video transistor sebelumnya itu penjelasannya ada yang salah. Mohon maaf ya teman-teman. Macam tak betul je budak ni. Oke, di sini saya sudah pakai wearpack kebanggaan kita. Gak usah lama-lama ya. Kita langsung aja buat videonya. Gaskan. Oke, jadi transistor yang saya gunakan adalah transistor tipe A564 dan tipe D400. Lalu untuk alat pengecekannya di sini saya menggunakan multimeter analog. Untuk langkah kerjanya sebelumnya kita kerjakan dulu tabel probe merah dan tabel probe hitam agar bisa melanjutkan untuk mencari jenis transistor, tangki basis, kolektor, emitor, dan kondisi transistornya. Oke, langsung aja kita ke cara pengerjaannya. Nah, sebelum ke langkah pengerjaannya, di sini saya jelaskan dulu apa arti angka dan huruf pada tabel probe merah dan probe hitam. Contohnya di sini ada 2M dan 1H. 2 dan 1 itu untuk kaki transistornya, dan M dan H itu untuk warna probe-nya. M untuk warna merah dan H untuk warna hitam. Lalu bagaimana sih cara tahu kaki transistornya? Jadi transistor itu kan punya dua sisi. Sisi bagian depan dan bagian belakang. Bagian depan itu yang ada angkanya seperti ini. Dan bagian belakang itu yang nggak ada angkanya atau nggak ada tipenya. Jadi megangnya begini, yang bagian ada angkanya itu di atas dan tidak ada angkanya itu di bawah. Jadi untuk kaki 1 berada pada bagian kiri pada transistor, untuk kaki 2 berada pada bagian tengah, dan kaki 3 untuk bagian kanan, paling kanan transistor. Lalu 1M 2H itu maksudnya gimana sih? 1M 2H itu maksudnya kaki 1 berada pada probe merah dan kaki 2 berada pada probe hitam. Jadi nanti begini. Kaki 1 pada probe merah dan kaki 2 pada probe hitam. Jadi nanti ditempelkan begini. Oke, langsung saja kita kerjakan. Sebelumnya untuk mempermudah kita pindahkan dulu selektornya menuju X1. Lalu di sini saya akan mengerjakan untuk transistor A564. Di sini bertuliskan 1M dan 2H, artinya 1 merah dan 2 hitam. Begini ya. Kaki 1 pada probe merah, kaki 2 pada probe hitam. Begini. Bisa dilihat jalur multimeternya apakah bergerak atau tidak. Ternyata tidak bergerak. Kalau tidak bergerak di sini saya tuliskan TB. Tidak bergerak. Selanjutnya 1M 3H, 1 merah 3 hitam. Berarti begini, 1 merah dan 3 hitam. Jarumnya juga tidak bergerak. Maka saya tuliskan TB. Selanjutnya 2 merah dan 1 hitam. 2 merah 1 hitam begini. Kita lihat jarumnya apakah bergerak. Ternyata tidak, maka kita tuliskan TB. Lalu 2 merah dan 3 hitam. 2 merah 3 hitam.
begini ya, 2 merah 3 hitam. Bentar. Nah, jarumnya juga tidak bergerak. Kita tuliskan TB. Lalu 3 merah 1 hitam. 3 merah 1 hitam begini. Ternyata jarumnya bergerak, maka kita tuliskan B atau bergerak. Selanjutnya 3 merah 2 hitam. 3 merah 2 hitam begini. Nah, jarumnya juga bergerak. Bisa dilihat ya, jarumnya bergerak. Maka kita tuliskan bergerak. Ya, kita lanjut untuk tabel prop hitam. Sebenarnya caranya sama, cuma ini dibalik aja ya. Yang pertama itu 1 hitam 2 merah, berarti begini. 1 hitam 2 merah. Nah, ternyata jarumnya tidak bergerak ya. Kita tulis tidak bergerak. Lalu 3 hitam 2 merah. 3 hitam 2 merah, berarti begini. Nah, ternyata jarumnya bergerak, kita tulis bergerak. Oke, selanjutnya saya kerjakan dulu untuk kode transistor D400. Kalau yang ini dari jenis transistor, kaki basis dan lain-lainnya itu bisa nanti. Caranya sama kayak yang di atas, kita cari dulu 1 merah 2 hitam, artinya nah, bisa dilihat jarumnya juga tidak bergerak. Kita tulis tidak bergerak atau TB. Oke, maaf ya, ternyata tadi HP saya sedikit error. Kita lanjut lagi untuk 2 hitam dan 1 merah. 2 hitam 1 merah, berarti begini. Bentar, agak susah. 2 hitam 1 merah. Nah, ternyata tidak bergerak ya, kita tulis tidak bergerak. Selanjutnya 2 hitam 3 merah, berarti begini. 2 hitam 3 merah. Nah, ternyata juga tidak bergerak. Kita tulis tidak bergerak. Lalu 3 hitam 1 merah. Oke, maaf ya teman-teman ya, ternyata tadi error lagi. Mungkin ini HP-nya minta ganti ini teman-teman. Yuk kita lanjut aja untuk 3 hitam dan 1 merah. 3 hitam 1 merah begini. Nah, bisa dilihat jarumnya bergerak ya. Tuh, jarumnya bergerak. Kita tulis bergerak. Dan 3 hitam 2 merah. 3 hitam 2 merah begini. Nah, bisa dilihat jarumnya bergerak. Kita tulis bergerak. Alah, bu. Nah, oke, sekarang kita lanjut ya untuk mencari jenis transistornya. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu apa arti PNP dan NPN. PNP itu artinya positif, negatif, positif ya. Jadi bukan Pak niki pripun. Ketawa kalian? Pikir lucu? Ya? Hah? Bukan ya.
positif, negatif, positif. Sedangkan NPN itu kebalikannya. Jadi negatif, positif, negatif. Lalu untuk mencarinya, kita lihat hasil pengecekan tadi. Mana yang bergeraknya paling berdekatan. Contohnya ini ya, paling berdekatan nih. Kita lihat ini pada tabel probe apa. Di sini kan ternyata probe hitam. Maksudnya probe merah. Probe merah itu terhubung pada negatif baterai. Jadi transistor ini untuk tipe A564 itu jenisnya PNP. Kita tulis PNP. Lalu untuk cari kaki basisnya, kita lihat angka yang paling atas pada hasil pengecekan yang berdekatan ini ya. Kita lihat angka yang paling atas yaitu angka 3. Angka 3 ini ya. Maka berarti kaki basisnya berada pada kaki ke-3. Lalu untuk kaki kolektornya, di sini kita perlu memindahkan selektor multimeter ke kali 1K untuk mempermudah. Lalu untuk megang transistornya itu caranya gini. Tempelkan bagian belakang resistor pada jari tengah dan jepit dengan jari atau jempol. Jepit dengan jempol. Lalu tempelkan ke sambungkan kedua kaki seperti ini dengan jari telunjuk. Kaki basis sambungkan dengan kaki tengahnya seperti ini. Karena ini jenisnya PNP, jadi yang terkena tangan itu dikasih probe warna merah. Begini ya. Nah, bisa dilihat itu bergeraknya cukup banyak. Artinya itu kaki emitor. Oh iya, sebelumnya saya jelaskan ya. Kaki kolektor dan kaki emitor itu cara membedakannya adalah dengan melihat jarum multimeternya. Jika bergerak lebih banyak, artinya kaki emitor, namun kalau bergeraknya lebih sedikit, artinya kaki kolektor. Kita ulangi ya. Begini cara pegangnya. Dijepit menggunakan jempol ya. Sambungkan kaki basis dan kaki tengah menggunakan jari telunjuk. Untuk yang terkena jari telunjuk ini dikasih probe merah karena jenisnya PNP. Begini. Nah, itu bisa dilihat bergeraknya cukup banyak, artinya kaki 1 ini adalah kaki emitor. Sedangkan kaki kolektor sudah pasti berada pada kaki kedua, kita buktikan. Gini ya. Ingat, yang terkena jari telunjuk mendapat probe berwarna merah begini. Tuh, bergeraknya sangat sedikit ya. Itu artinya kaki kolektor. Kaki kedua adalah kaki kolektor. Lalu untuk kondisinya, karena di sini kita bisa melakukan pengecekan dengan keseluruhan, artinya kondisinya masih normal. Jika sudah tidak normal itu pasti ada yang nggak bisa nanti. Kita tulis saja di sini normal. Oke, sekarang kita lanjut untuk transistor D400. Sama seperti sebelumnya, cara mencari jenis transistornya itu masih sama ya. Kita cari yang bergeraknya paling berdekatan. Nah, di sini ya, paling berdekatan ini. Kita lihat berada pada tabel probe apa. Ternyata di sini pada tabel probe hitam. Karena probe hitam itu terhubung pada positif baterai, jadi transistor ini jenisnya NPN. Nah, untuk mencari kaki basisnya masih sama. Kita lihat angka yang paling atas pada tabel yang berdekatan ini. Ternyata di sini angkanya adalah angka 3. Di sini ya, angka 3. Kita tulis saja angka 3. Berarti kaki basisnya berada di kaki ke-3. Selanjutnya untuk kaki kolektor dan emitor masih sama.
Namun bedanya di sini kita menggunakan probe hitam untuk kaki yang disambung karena jersey-nya NPN. Gini ya. Masih sama cara megangnya. Seperti ini. Kita sambung. Nah, karena NPN di sini yang mendapatkan probe hitam adalah kaki yang disambung seperti ini. Nah, di situ bergeraknya cukup banyak ya. Berarti kaki emitornya berada pada kaki ke-1. Kita tulis kaki 1. Selanjutnya, untuk cari kaki kolektornya juga sama, yang disambungkan mendapat probe hitam. Gini ya. Nah, itu bergerak sangat sedikit. Berarti itu kaki kolektor berada pada kaki kedua. Untuk kondisinya juga normal. Ya guys, jadi itu tadi kegiatan gabut saya pada malam hari ini ya, karena nggak bisa tidur itu tadi ya. Di luar nalar coy, gila men. Jadi saya buat ulang video transistor yang sebelumnya sudah saya buat, namun ternyata yang dulu ada kesalahan guys. Jadi kita ulang lagi video transistornya, kita perbaiki, dan mungkin kalau ada kesalahan lagi mohon bisa dikoreksi ya buat teman-teman. Oke, sekian saja dari saya pamit undur diri, sampai berjumpa di video selanjutnya, bye.